Auditor perkeretaapian. 1. Auditor perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan terhadap sistem persinyalan kereta api. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dalam sistem persinyalan kereta api modern? A. Balise. B. Interlocking. C. Track circuit. D. Axle counter. E. Turbocharger. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa turbocharger adalah komponen mesin yang umumnya digunakan pada kendaraan bermotor, bukan komponen sistem persinyalan kereta api. Balise, interlocking, track circuit, dan axle counter adalah komponen penting dalam sistem persinyalan kereta api modern. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan audit keselamatan perkeretaapian, seorang auditor menemukan bahwa interval penggantian rel tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018, berapakah interval penggantian rel yang tepat untuk lintasan dengan beban gandar maksimum 18 ton? A. 15 tahun. B. 20 tahun. C. 25 tahun. D. 30 tahun. E. 35 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PM 94 Tahun 2018, untuk lintasan dengan beban gandar maksimum 18 ton, interval penggantian rel yang tepat adalah 25 tahun. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang auditor perkeretaapian sedang mengevaluasi kinerja sistem pengereman kereta api. Manakah dari berikut ini yang merupakan jenis pengereman regeneratif? A. Pengereman yang menggunakan gesekan antara sepatu rem dan roda. B. Pengereman yang menggunakan kompresi udara untuk menekan sepatu rem. C. Pengereman yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. D. Pengereman yang menggunakan magnet untuk melambatkan kereta. E. Pengereman yang menggunakan sistem hidrolik untuk menekan cakram rem. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengereman regeneratif adalah sistem pengereman yang mengubah energi kinetik kereta menjadi energi listrik, yang kemudian dapat disimpan atau digunakan kembali, meningkatkan efisiensi energi kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 4. Auditor perkeretaapian menemukan bahwa sebuah kereta api mengalami masalah pada sistem ATP atau Automatic Train Protection. Apa fungsi utama dari sistem ATP? A. Mengatur kecepatan kereta secara otomatis. B. Menghitung jumlah penumpang dalam kereta. C. Mencegah tabrakan antar kereta. D. Mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. E. Mengatur jadwal keberangkatan kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama sistem ATP atau Automatic Train Protection adalah mencegah tabrakan antar kereta dengan cara memantau dan mengontrol kecepatan kereta secara otomatis berdasarkan sinyal dan kondisi lintasan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam audit infrastruktur rel, auditor perkeretaapian menemukan adanya cacat pada rel berupa head checking. Apakah penyebab utama terjadinya head checking pada rel kereta api? A. Korosi akibat air hujan. B. Kelelahan material akibat beban berulang. C. Kesalahan dalam proses pengelasan rel. D. Penggunaan material rel yang tidak sesuai standar. E. Getaran berlebih dari kereta yang melintas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa head checking pada rel kereta api terutama disebabkan oleh kelelahan material akibat beban berulang dari roda kereta yang melintas. Ini mengakibatkan retakan-retakan kecil pada permukaan atas rel yang dapat berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius jika tidak ditangani. Kita masuk soal berikutnya. 6. Auditor perkeretaapian sedang mengevaluasi sistem ERTMS atau European Rail Traffic Management System level 2 yang akan diimplementasikan. Apa perbedaan utama antara ERTMS level 2 dengan level 1? A.
Penggunaan balise sebagai titik referensi posisi. B. Komunikasi kontinu antara kereta dan RBC melalui GSM-R. C. Penggunaan sinyal tepi rel untuk otorisasi pergerakan. D. Implementasi sistem ATP atau Automatic Train Protection. E. Penggunaan interlocking elektronik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama ERTMS level 2 dari level 1 adalah adanya komunikasi kontinu antara kereta dan Radio Block Center atau RBC, melalui GSM-R, yang memungkinkan transmisi otorisasi pergerakan secara dinamis tanpa bergantung pada sinyal tepi rel. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang auditor perkeretaapian menemukan bahwa sebuah stasiun tidak memenuhi standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017, berapakah lebar minimum yang disyaratkan untuk jalur pemandu atau guiding block di area stasiun? A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm. E. 60 cm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PM 98 Tahun 2017, lebar minimum yang disyaratkan untuk jalur pemandu atau guiding block di area stasiun adalah 30 cm. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, dalam mengakses fasilitas stasiun. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan audit keselamatan, auditor perkeretaapian menemukan bahwa sebuah kereta api tidak dilengkapi dengan sistem Deadman's Switch. Apa fungsi utama dari sistem ini? A. Menghentikan kereta jika masinis tidak sadarkan diri. B. Mengaktifkan sistem pendingin udara otomatis. C. Membuka pintu kereta secara otomatis saat darurat. D. Mengatur kecepatan kereta sesuai dengan batas yang ditentukan. E. Mendeteksi kebocoran bahan bakar pada lokomotif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Deadman's Switch adalah sistem keselamatan yang dirancang untuk menghentikan kereta api jika masinis tidak sadarkan diri atau tidak mampu mengendalikan kereta. Sistem ini biasanya berupa pedal atau tombol yang harus terus ditekan oleh masinis, dan akan mengaktifkan rem darurat jika dilepaskan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Auditor perkeretaapian sedang mengevaluasi sistem pengendalian kereta berbasis CBTC atau Communication Based Train Control. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan utama sistem CBTC dibandingkan sistem sinyal konvensional? A. Peningkatan kapasitas lintasan. B. Pengurangan interval antar kereta. C. Peningkatan keselamatan operasional. D. Pengurangan konsumsi bahan bakar kereta. E. Fleksibilitas dalam pengaturan lalu lintas kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem CBTC tidak secara langsung berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar kereta. Keuntungan utama CBTC meliputi peningkatan kapasitas lintasan, pengurangan interval antar kereta, peningkatan keselamatan operasional, dan fleksibilitas dalam pengaturan lalu lintas kereta melalui komunikasi real-time antara kereta dan sistem kontrol. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam audit keselamatan perlintasan sebidang, auditor perkeretaapian menemukan bahwa waktu penutupan palang pintu perlintasan tidak sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018, berapakah waktu minimum penutupan palang pintu sebelum kedatangan kereta api? A. 30 detik. B. 45 detik. C. 60 detik. D. 75 detik. E. 90 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PM 94 Tahun 2018, waktu minimum penutupan palang pintu perlintasan sebidang sebelum kedatangan kereta api adalah 60 detik.
Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pengguna jalan untuk mengosongkan area perlintasan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Kita masuk soal berikutnya.